Nah, jadi bakso ini berasal dari bahasa Hokkien yang yang artinya daging dengan so yang artinya cincang. Sebenarnya terbalik. Sebenarnya mungkin karena sering dipanggil bakso. Sebenarnya awalnya itu bukan bakso tapi soba. Jadi bakso sendiri itu bukan 100% asli dari Indonesia, ya. Jadi bakso itu sebenarnya adalah salah satu khazanah kuliner dari Tiongkok. Jadi sebenarnya namanya itu dari bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien itu bahasa apa? Bahasa Hokkien itu salah satu bahasa Tionghoa. Meskipun sudah siang ya, tapi tetap harus semangat pagi ya. Kenapa? Karena kita mau bahas sarapan nih. Siapa yang di sini sarapannya bakso hari ini? Oh gak ada ya, aduh kecewa saya. Kalau yang suka makan bakso? Pasti semua suka makan bakso dong. Tapi pernah gak kita bertanya-tanya nih, bakso itu dari mana sih? Kok tiba-tiba ada manusia yang berpemikiran, gini loh saya mau buat daging bulat-bulat, habis itu gua campurin sama bihun gitu. Kok bisa kepikiran gitu loh ya kan? Mungkin bagi beberapa orang ini terdengar sepele ya, sederhana gitu. Tapi saya yakinkan kepada kawan-kawan, dengan belajar sejarah bakso kita makin bangga jadi orang Indonesia loh. Mau tahu kenapa? Simak ya. Oke, sejarah bakso ini ya. Jadi bakso sendiri itu bukan 100% asli dari Indonesia, ya. Jadi bakso itu sebenarnya adalah salah satu khazanah kuliner dari Tiongkok. Jadi sebenarnya namanya itu dari bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien itu bahasa apa? Bahasa Hokkien itu salah satu bahasa Tionghoa yang berasal dari provinsi Fujian di Cina Selatan. Ya, jadi selain bahasa Mandarin masih ada bahasa Cina lainnya kayak bahasa Kanton, Hokkien. Nah, kebetulan kebanyakan keturunan Tionghoa di Indonesia itu adalah orang Hokkien. Jadi mereka bicara dalam bahasa Hokkien. Nah, jadi bakso ini berasal dari bahasa Hokkien yang artinya daging dengan so yang artinya cincang. Sebenarnya terbalik. Sebenarnya mungkin karena sering dipanggil bakso. Sebenarnya awalnya itu bukan bakso tapi soba gitu. Jadi daging yang dicincang, soba kalau kita pakai bahasa Hokkien ya kan. Tapi mungkin karena lama kelamaan kemudian diadaptasi jadi bakso ya. Jadi ini karakternya bakso tapi gak kelihatan ya yang bawah ya. Tapi ini artinya kalau dalam bahasa Mandarin artinya bacanya rowan gitu. Jadi beda ya, bakso sama rowan ya karena mereka berasal dari keluarga bahasa yang berbeda gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari bakso ya kan? Jadi bakso ini diperkirakan dibawa masuk oleh pedagang Tionghoa dari Tiongkok Selatan. Ya, jadi mereka membawa bakso datang ke sini, mereka kasih ini loh makanan kami gitu yang kita nikmati di Tiongkok gitu sama orang-orang Indonesia. Kemudian lama kelamaan bakso itu jadi berkembang juga sendiri di Indonesia. Jadi kalau misalnya kawan-kawan saya doakan nanti punya rezeki ke luar negeri ya. Semuanya di sini nanti kalau ke Tiongkok itu ada yang namanya bakso, itu beda banget dengan bakso kita. Saya pernah ke Hong Kong sekali, saya yakinkan ke kawan-kawan lah. Baksonya beda banget. Itu baksonya kayak gimana gitu ya, kayak ya agak lain gitu ya. Jadi kayak beda banget gitu antara bakso di sana sama bakso di sini. Jadi bakso yang ada di Indonesia sendiri itu sudah menunjukkan kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kreatif kawan-kawan. Jadi jangan merasa bahwa kita itu bangsa yang lemah ya. Kita ini sebenarnya bangsa yang sangat inovatif ya. Jadi sebenarnya bakso yang awalnya dibawa pedagang Tionghoa kemudian disesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia. Padahal siapa yang kepikiran kayak gitu awalnya? Coba kalau kita lihat, kalau bakso dibawa ke Amerika Serikat, mungkin namanya doang yang diganti jadi bakso gitu kali ya. Atau apa ya kan. Nah jadi sumber tertulis tertua di Indonesia yang menyebutkan hidangan bakso itu di buku resep kayak Li Teklong yang diterbitkan pada 1915. Jadi dokumentasi bakso sendiri sudah ratusan tahun kawan-kawan. Sudah akhirnya didokumentasikan, dijadikan buku resep. Oke, kita next ya. Jadi kawan-kawan, belajar tentang sejarah bakso itu juga sebenarnya serpihan kecil ya. Kita belajar sejarah bangsa kita sendiri. Apa sih keunikan Indonesia? Mungkin terkadang kita lihat ya, bangsa Korea punya K-pop, punya drakor. Bangsa Jepang punya anime. Siapa yang suka nonton anime? Ketahuan nih dari muka-muka wibunya nih ya kan. Waduh.
Amerika Serikat punya yang namanya keunggulan teknologi. Oke lah, mungkin orang Jerman punya yang namanya mobil, Mercedes, dan lain sebagainya. Apa yang dimiliki oleh orang Indonesia? Terkadang banyak orang itu merasa kayak, Indonesia itu kita kekurangan inovasi, kita kekurangan yang namanya hasil kreatif dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kawan-kawan kita itu bangsa paling kreatif di dunia loh. Kenapa? Karena kita adalah persimpangan dunia. Pernah gak kepikiran di Indonesia inilah budaya Tionghoa ketemu budaya India, budaya Arab ketemu budaya Austronesia, ketemu budaya yang kemudian menghasilkan budaya-budaya yang sangat unik sekali yang bahkan tidak bisa ditemukan di belahan lain di dunia. Coba tanya orang India ya kan, yang datang ke Bali. Saya pernah ketemu orang India ya kan, yang dia datang ke Bali ya kan. Dia awalnya mengira India itu Bali itu sama seperti India, sama-sama punya agama Hindu yang sama gitu ya kan, karena nama-nama dewanya sama. Tapi waktu mereka menginjakkan kaki pertama kali di Bali, itu mereka merasa berbeda banget kawan-kawan. Kayak mereka ini kan Hindu kan dari India, tapi kok Hindu di Bali itu berbeda banget. Kayak budayanya itu dibikin sedemikian uniknya gitu. Itulah kekuatan kita. Kita adalah persimpangan dunia gitu. Jadi ratusan bahkan ribuan budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya dari seluruh dunia. Jadi di zaman dulu, tahu gak? Orang Tiongkok kalau mau pergi ke India, mau pergi ke Arab, mereka lewat mana? Mereka lewat Selat Malaka. Selat Malaka di mana? Ya di wilayah kita. Maka kalau kita lihat kenapa kayak baju kebaya itu kok kayak ada unsur-unsur Tionghoanya, ada unsur-unsur Arabnya gitu. Tapi kita bisa mengembangkannya menjadi budaya sendiri. Itu kekuatan kita kawan-kawan. Jadi pernah dengar istilah ATM gak? Bukan auto teller mesin loh ya, itu buat narik duit. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah itu sebenarnya sebuah hal yang sangat, jadi bukan plek ketiplek ya. Waduh, bukan ngejiplak ya. Tapi kita mengamati dalam proses. Maka di sini ada yang tahu istilah local genius gak? Yang di pelajaran sejarah. Masih diajarin gak sih local genius di pelajaran sejarah Pak? Itu kan sebenarnya kekuatan kita gitu. Kita menerima budaya dari luar, kemudian kita mengembangkan budaya itu sendiri. Yang kemudian menghasilkan kayak bakso lah contohnya gitu kan. Ratusan bahkan ribuan budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya dari seluruh dunia. Kita itu persimpangan dunia kawan-kawan. Next, budaya kita itu menyerap budaya dunia. Budaya Indonesia itu adalah budaya yang dimana kita itu gimana ya? Aku pun susah ngomongnya ini. Kenapa ya? Karena benar-benar di luar nalar. Kalau kita lihat contoh bangsa lainnya di dunia ya kan. Sebenarnya gak ada yang seperti bangsa Indonesia loh kawan-kawan. Di Neostoria sendiri kami punya cita-cita ya untuk memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Karena kami percaya sejarah itu tidak membosankan. Sejarah itu adalah petualangan. Sejarah itu adalah petualangan menjelajahi masa lalu. Dan ini yang kita dapatkan. Lewat hasil petualangan itu kami mendapatkan kalau budaya Indonesia itu ya hanya satu-satunya ya hanya ada di Indonesia. Bahkan sorry to say, bahkan yang paling dekat dengan kita kayak Malaysia, Singapura, sebenarnya masih berbeda loh dengan kita loh. Kita punya keunikan sendiri yang harus kita pertahankan itu. Jadi kawan-kawan hari ini saya mungkin mau sharing aja sih. Kita harus bangga dengan diri kita sebagai orang Indonesia. Bukannya saling menuduh satu sama lain dirusak oleh budaya asing. Makanya saya kadang heran kawan-kawan. Kadang ada yang bilang kayak, jangan sering nonton drakor. Kalian nonton produk asing gitu. Jangan sering nonton film Marvel. Kalian nanti dijajah sama budaya asing. Dan lain sebagainya. Jangan nonton anime, nanti udah pernah dijajah Jepang tapi masih aja nonton anime. Saya pernah dikatain kayak begitu. Tapi sebenarnya kita itu menyerap budaya asing tersebut, kemudian kita mengolahnya dan kita menjadikannya budaya yang kreatif, yang hanya ada pada diri kita gitu. Itulah kebanggaan kita sebagai orang Indonesia kawan-kawan. Jadi tidak, budaya asing di Nusantara itu tidak ada, karena semuanya berdansa dalam kebinekaan yang indah. Jadi itulah Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Jangan salah loh, dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita bandingkan dengan peta Eropa, siapa di sini yang pernah ke Eropa? Saya doakan nanti ada rezeki ke sana ya. Jadi kalau kita bandingkan peta Indonesia ya di Eropa ya, itu membentang dari Irlandia sampai Kazakhstan loh. Luas banget negara kita. Itu kekuatan kita kawan-kawan.
budaya kita yang unik ini. Jadi ini semua dimulai dari budaya sejarah bakso ya tadi ya. Jadi saya mengambil serpihan kecilnya dan ingin memberitahu kawan-kawan kalau sejarah itu petualangan. Bahkan dari hal yang kelihatan receh, belajar dari sejarah bakso aja bisa ujung-ujungnya sampai bicara tentang budaya Indonesia yang luas. Itulah menarik belajar sejarah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang sejarah itu tidak penting, sejarah itu membosankan, ya gimana ya? Mungkin perlu belajar lagi. Mungkin kita harus lebih berempati dengan pendidikan ya. Tentang apapun yang kita pelajari itu semua pasti ada gunanya. Gitu. Oke, jadi semua ada sejarahnya termasuk sejarah bakso. Jadi bagi kawan-kawan yang belum follow Neostoria, boleh banget nih follow Neostoria. Di sini yang udah follow siapa aja sih? Wah, siap, thank you. Nanti kapan-kapan kita boleh sharing bareng soal sejarah dan lain sebagainya hanya di Neostoria ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang belum kenal Neostoria nih, Neostoria itu apa? Neostoria itu kita adalah media sejarah yang bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Nanti ada memes, ada video lucu dan lain sebagainya. Jadi biar kawan-kawan nggak bosan loh dalam belajar sejarah gitu. Nah, video-video, konten-konten kami juga nanti bisa pakai juga untuk sebagai bahan ajar. Jadi kemarin itu Neostoria diundang di perguruan Al-Azhar. Jadi kita sharing dengan guru-guru di sana. Jadi kita berusaha agar pendidikan itu tidak lagi dianggap sebagai masuk sekolah, habis itu pulang sekolah, hanya dianggap sebagai rutinitas. Enggak. Pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Yang dimana itulah membentuk kita menjadi seorang manusia yang utuh, seorang manusia yang bisa mencapai potensi tertinggi. Gitu. Jadi ingat aja, tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Semua pasti ada hikmahnya. Oke? Jadi, kayaknya ini slide terakhir deh. Oke deh. Jadi mungkin itu saja yang saya mau sharing pada hari ini ya. Jadi kembali lagi kita melihat ya, semua ada sejarahnya, semua bisa kita pelajari, kita kulik karena hari ini itu dibentuk dari apa yang kita alami di masa lalu. Dan hari ini juga nanti juga akan jadi sejarah. Mungkin di sini akan ada yang jadi presiden barangkali. Ya kan? Nanti bakal jadi sejarah nih pas masuk di gedung pemerintahan gini loh. Saya pernah sekolah di SMA Negeri 29. Kan bangga banget tuh. Hari ini juga bakal jadi sejarah kawan-kawan. Hari ini juga akan dikenang sebagai sebuah kenangan yang tidak akan pernah hilang. Jadi intinya mari belajar sejarah, mari kita sama-sama menuju Indonesia yang lebih indah ya. Saya Daniel, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.